Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih di rumah aja kan? Malam ini seperti biasa aku sama Andri dan Gusti di sana. Halo. Halo. Kali ini kita bakalan ngomongin sebuah film Korea. Film ini genre-nya itu adalah action comedy. Apa itu filmnya? 자, 범인이 흉기를 들고 나를 공격할 때 다시 나 무식해! 너 입으로 나올 수도 있어! 난 좀 특별한 일 하고 싶어. 살인될 확률이 가장 높은 시간을 뭐라고 부르는지 아는 사람? 크리티컬 아워입니다. 빙고. 오, 배운대로 해봐, 대퇴. 가위바위보! 기다리면 너무 늦을 것 같은데? 못 찾아도 하는 데까지 한번 해보자. 가자! 수사의 세 가지 방법. 그거 써볼까? 피해자 중심 수사, 물품 중심 수사, 현장 중심 수사. 몰라, 과학 수사. 와. 아, 사람 목숨보다 절차가 중요해요? 깍스야! 너네 경찰 아니야. 아직 학생이야. 뭐라고? 야, 기술아, 일어나. 얼굴에서 뭐가 흘러. 피. 어쩐지. 라두고. Midnight Runners ini dari judul aslinya itu adalah Young Cop. Ya, film ini diperankan dengan sangat baik ya menurut gue oleh Park Seo Joon dan Kang Ha Neol. Jadi mereka itu juga sempat trending karena ternyata chemistry mereka dalam satu frame itu sangat bagus. Gusti, sebenarnya gue pengen tahu gitu, kenapa Gusti milih film ini untuk kita bicarain malam ini? Ya, ini film tentang dua sahabat kan. Itu bikin iri. Bahkan kepala polisinya pun juga bilang dia pun iri kan. Bagaimana nonton kan punya. Oke, kalau menurut Andri gimana? Andri kan udah nonton film ini juga kan? Udah. Ya, gimana? Bagus sih maksudnya. Nih dua anak muda ini punya ambisi lah. Punya, walaupun emang awalnya kan mereka iya masuk akademi kepolisian, yang satu karena nggak punya biaya, dan yang satu karena biar dilihat unik. Cuman di saat itu mereka punya ambisi sih intinya, punya sesuatu yang walaupun mereka awalnya nggak punya tujuan gitu. Film ini mengajarkan tentang ya gimana cara kita mengejar sebuah mimpi, sebuah ambisi kayak gitu. Tapi dengan tidak melupakan hal-hal yang sebaiknya perlu kita lakukan gitu. Iya, maksudnya kadang pilihan itu nggak ada yang salah sih kalau buat gue, asal bisa tanggung jawab sama pilihannya. Iya. Nggak masalah. Nah, kalau menurut kalian sendiri chemistry di antara dua pemainnya itu gimana? Wah, kental parah sih. Iya, bagus. Bagus ya. Ya, satu yang gue paling inget itu kan awalnya mereka itu ya sama-sama nggak kenal gitu kan. Bahkan sampai pas ketika pertama kali mereka bersinggungan secara langsung ketika mereka lagi potong rambut ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian mereka jadi mulai akrab itu ketika Ujian. iya, Ujian pas naik lagi gunung. kayak naik gunung. Awalnya kan mereka itu ketemu, mereka bisa ngobrol gitu, itu gara-gara hal sepele, yaitu karena sosis. Tapi mereka mulai berteman itu sejak dari mana ya, Andri ya? Maksudnya kelihatan mereka berteman ya waktu habis terkilir itu sih, waktu lagi ujian itu. Ujian. Si pemerannya, si satunya tuh Si yang Hyo. ya, yang kacamata itu. Iya. Dia sempat terkilir tuh. Terus kan dikasih waktu 1 jam gitu. Kalau nggak berhasil itu nggak lulus masuk universitas gitu. Ya. Kemudian
sementara yang lain pada lewat gitu kan, bodo dimintain amat. Nggak ada yang bantu. dimintain tolong nggak ada yang mau gitu kan. Kemudian pas si Kijon ini datang, terus itu embel-embelnya cuma sepele banget kan. Iya, Apa itu? ditraktir makan steak. Di terakhir makan steak. Ya, steak. Kalau menurut gue pribadi juga memang film ini sebenarnya nggak begitu neko-neko. Itu ada scene yang begitu memorable nggak? Yang paling memorable itu pas lagi yang temennya kacamata itu dipukulin Mhm. dan dia balik lagi untuk nolongin walaupun dia kena pukul juga. Iya. Wah itu akhirnya banyak dua-duanya kan. Nah, Andri gimana Andri? Ada yang memorable gitu menurut Andri? Scene yang gue suka scene yang simpel cuma kena gitu, kayak nolong orang waktu dia terkiller itu awal momen mereka ketemu kan, maksudnya ngobrol gitu. Itu Iya, itu penting. Justru malah itunya dari situ gitu. Iya, maksudnya Kebangun dari situ gitu ya. sekarang apa sih lu ngelerahin masuk gagal dan sukses cuma gara sepotong stick kan, itu enggak? Iya udah. Iya, iya. Gak make sense gitu. Ah. Bukan masalah harganya sih, maksudnya ya teman emang kayak gitu. Gitu, maksudnya teman yang benar ya kayak gitu. Iya, iya. Mereka ya kita juga kalau temennya kadang cuma ditawarin apa aja, hal-hal yang simpel, ya udah datang ntar kita ngopi. Iya. Gitu. Nah. Hal-hal yang kayak gitu yang sisi humanity-nya. Yang gue notice juga dari film ini gitu, betapa ternyata di sana di Korea profesi polisi itu bukan profesi yang unggulan gitu. Jadi pas mereka pertama kalinya gue pengen punya cewek, terus mereka pergi ke sebuah klub gitu, dan cewek-cewek di situ dideketin, mereka selalu nanya kerjaan lu apaan gitu kan. Itu Gusti sempat berkomentar, wah ternyata film Korea itu memang padet gitu ya. Maksudnya gimana itu Gusti? Ya dari cerita alur sampai endingnya pun berasa banget gitu, kena semua gua. Nyambung terus walaupun durasinya agak lebih panjang. Iya. Tapi memang itu full dengan cerita-cerita yang ya memang ada hubungannya kayak gitu ya. Jadi continuation secara ceritanya itu memang ada gitu di situ. Kalau dari segi actionnya sendiri gitu gimana Gusti? Mereka bertarung bareng-bareng gitu loh kan. Ya itu sih yang keren sih, kumpul gitu. Iya, di dunia nyata pertarungan jalan emang kayak gitu. Iya. Maksudnya nggak pernah ada yang adil gitu. Iya betul. Iya benar. Ya itu Di jalan asli nggak ada. lebih human itu juga kan gitu, maksudnya ya memang ini anak-anak masih baru, mereka yang memang belum berpengalaman, jadi mereka nggak tahu bahwa ternyata itu berhadapan dengan para gangster ini, yang kriminal ini ya nggak semudah yang mereka pikirkan gitu Ya, kan. positifnya mereka bisa membela diri lah kan. Udah dapat Basicnya, sedikit, ya basicnya udah ada. setidaknya. Cuman ya namanya pertemuan jalanan tuh yang adil. Ini kan memang ada berbumbu-bumbu komedi gitu ya, Andre ya. Jadi kalau dari segi komedinya sendiri gimana Andre? Komedi itu kelucu-kelucuan yang biasa kita lakuin aja gitu, maksudnya yang Iya. sesama teman biasa lakuin lah, maksudnya hal-hal yang kayak ngecengin gitu ya kan, ya ibu menghina kan itu, cuman bercanda gitu, maksudnya bercanda yang normal sebagai temen gitu. Tapi justru malah hal-hal kecil kayak gitu yang justru bikin filmnya itu, bikin ceritanya itu makin smooth. Iya, gitu ya. emang maksudnya semakin bro kan, makin temen gitu. Bercandanya makanya kadang udah sedikit kelewatan. Jadi kalau secara keseluruhan gitu, menurut Andri gimana? Menurut gue sih recommended buat ditonton. Kenapa? Ini kan sisi persahabatan humanity-nya gitu, tuh bagus, setia kawan segala macam. Karena semakin berumur, lingkungan teman Anda semakin kecil. Oke. Gusti gimana Gusti? Setia kawan lah. Terus banyak belajar dari hal apapun itu, kemudian tuh pasti bakal berguna dan. Oke. Ya, walau gimana gilanya lu mengejar mimpi lu, jangan lupakan hal-hal yang ada di sekitar lu yang sebenarnya juga penting gitu. Jadi kita setuju ya, film ini recommended buat ditonton ya. Iya. Buat sutradaranya ini masih bisa kok bikin yang kedua. Iya. Kenapa Andri pikir itu masih bisa di-extend lagi gitu ceritanya? Bisa kan ini nggak tahu sih, ini mah penilaian pribadi sih. Cuman kalau buat yang buatnya nih, produsernya saudaranya, ini bisa kok dibikin yang kedua. Kalau menurut gue.
Karena kan ini Karena dari endingnya itu. endingnya sih udah cukup, cukup cuman kan nih posisi mereka masih junior. Masih Nah, Kan kita belum ngeliat dia pas sudah jadi Ah, polisinya. masih iya, junior iya, fisik. Ya bikin mana atau Ya masih kurang sih sebenarnya, harus bikin lagi sih biar nah, biar ngeliat dia mereka berdua ya lagi. after school, after Iya. school. benar Setelah Udah punya jabatan kan Ah. juga. benar-benar ngelihat mereka itu grow up gitu ya, Ah. tumbuh gitu ya. Di Asian Wiki itu ada dari 927 votes, ratingnya itu 90. Si Park Seo Joon dia memenangkan Best Actor ya. Ini kalau untuk di IMDb sendiri ratingnya 7,1. Oke, I think that's enough for today's conversation. Stay tuned and don't forget to subscribe and like our video. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi, oke. Thank you semuanya buat stay Thank you, sama thank you. kita. Oke, see you on our next video. Bye. Nah.